welcome back to our vlog channel dengan aku Nat. Aku Erik. Ya guys, jadi di masa-masa pandemi kayak sekarang kita berdua kan gak bisa pergi jalan-jalan nih. Jadi kita kekurangan video untuk vlog ini. Tapi tenang aja, sekarang mulai dari video ini akan ada perjalanan yang lain. Perjalanan yang lain? Ya, jadi ada perjalanan yang sedang kita tempuh nih sekarang, tapi kita nggak usah pergi-pergi karena ternyata aku Positif. hamil, bukan positif COVID ya. Amit-amit, tok. Cerita sedikit, aku tuh kayak terlambat datang bulan gitu. Nah, pertama tuh telat kerasa 3 hari terlambat. Nah, terus aku nanya nih sama kakak aku yang kebetulan udah punya anak kan gitu. Jadi aku nanya, aku telat nih tapi baru 3 hari sih. Nah, terus kakak aku tuh bilang, tunggu aja dulu sampai telatnya seminggu. Kalau memang bener sampai udah 7 hari atau udah seminggu ternyata nggak datang bulan, coba tes pakai test pack gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku tunggu tuh sampai 7 hari, ternyata bener aku nggak datang bulan. Posisinya waktu itu Erik tuh lagi di Jakarta karena ada urusan kerjaan. Ya udah, jadi akhirnya aku pas udah 7 hari terlambat, aku tes pakai test pack. Pagi-pagi tuh, karena kata kakak aku kalau mau cek menggunakan test pack itu sebaiknya urin pagi-pagi waktu kita bangun tidur. Yang pertama kali ya, habis bangun tidur. Iya. Nah udah nih, akhirnya aku test pack, ternyata kelihatan garisnya 2 merahnya gitu. Nah, orang pertama yang aku kasih tahu bukan dia. Tapi aku langsung WhatsApp ke kakak aku. Aku langsung bilang, aku fotoin gitu test pack-nya. Terus aku bilang, ini positif? Tanda tanya. Terus kakak aku langsung ngejawab, yes! Nah, terus udah gitu, siang-siangnya aku tuh video call sama Erik. Nah, Erik tuh nggak ngeh lagi pas aku telepon ya, aku tuh nggak ngomong apa-apa, aku tuh langsung aja tunjukin ke kamera handphone gitu, ini hasil test pack-nya. Terus dia tuh yang masih bingung gitu, Nggak bilang hasil test pack, cuman begini doang. Lah ini dikira apaan gitu. Dan dia tuh kayak polos banget, dia tuh bingung itu apaan sih, itu apa. Dan Ini seneng ngomong. terus udah gitu aku tetap nggak ngasih tahu, terus aku tetap aja tunjukin, aku bilang ini garisnya 2, aku bilang gitu. Lama-lama jadi paham itu. Akhirnya dia nggak sendiri, terus bilang, Nggak sendiri. terus kamu bilang hamil. Jadi tuh kita tuh perasaannya gimana ya pas tahu hamil ya, jadi kayak sebenarnya senang gitu karena memang kita udah memang merencanakan untuk hamil gitu sebenarnya. Tapi kita tuh nggak nyangka bahwa kita akan dikasih sama Tuhan itu pada saat kondisi lagi COVID kayak gini loh. Maksudnya gimana sih, maksudnya sekarang ini kondisinya kan lagi kayak kemana-mana pergi-pergi juga susah. Terus kita kalau pergi ke rumah sakit juga ada kekhawatiran gimana gitu. sih gitu ya kan, maksudnya gitu. Pas dikasih berkatnya sama Tuhan pas masa-masa lagi pandemi kayak gini gitu, jadi kita seneng. Cuma apa ya, bingung gitu ya. Iya, maksudnya kayak kita lagi pandemi gini kan, jadi kemana-mana ada khawatir gitu ya. Mau check up ke dokter juga ya pasti kan ada rasa khawatir gitu. Keluar mau pergi juga kita rada takut gitu kan. Terus nanti melahirkan kalau masih dalam kondisi kayak gini juga kan agak berat ya, maksudnya kita nggak boleh ditemenin kayak gitu. Mungkin sih sama suaminya boleh. Iya, tapi nggak boleh ada keluarga. Dibesuk sama keluarga. Iya gitu. Yang nungguin cuma boleh suami aja, tapi keluarga yang lain kayak mama papa gitu tuh nggak boleh ikut datang ke rumah sakit. Terus kita kalau check up juga kan kitanya harus benar-benar pakai masker. Terus pulang dari rumah sakit tuh kita harus yang kayak harus mandi lah. Maksudnya soalnya kan takutnya kita kotor gitu atau bawa-bawa virus ke rumah gitu kan. Jadi kayak lebih banyak kekhawatirannya aja sih gitu. Dan amit-amit gitu kalau sampai kitanya positif COVID gimana gitu. Tapi amit-amit lah. Iya, amit-amit. Ya udah, jadi lanjut lagi ceritanya. Setelah ketahuan aku hamil, akhirnya aku bikin janji sama dokter obgyn, dokter kandungan yang waktu itu memang menangani kakakku juga gitu. Jadi ya udah, aku ditemenin kakak aku pergi ke rumah sakit ibu dan anak itu. Nah, yang mendampingi itu cuma boleh 1 orang. Jadi waktu itu tuh aku rada bingung, maksudnya mau ditemenin sama kakak aku yang jelas udah pengalaman, dia udah kenal dokternya gitu, atau ditemenin Erik yang which is
Erik juga nggak kenal dokternya, nggak tahu prosedurnya gimana gitu kan. Nah jadi ya udah, akhirnya aku memilih untuk ditemenin sama kakak aku aja gitu. Jadi Eriknya nggak ikut ke rumah sakit. Ya udah, akhirnya di rumah sakit, terus kita ketemu sama dokter objin, ketemu sama dokter kandungannya, terus dicek USG. Nah aku kira nih kalau yang namanya USG itu kan dimana-mana kalau nonton film apa nonton sinetron gitu ya, itu kan yang di perut gitu kan, yang dipakai apa sih, di scan gitu, iya, gitu. dipakein gel dulu Iya, gitu terus ya, yang di perut semacam gitu, gel. gitu Iya. kan. Nah terus udah gitu memang dilakukan begitu sama dokternya, dia lakukan. Terus dokternya begini, kelihatannya sih hamil, tapi kalau mau lebih jelasnya lagi saya harus memasukkan alat USG-nya dari bawah. Terus, hah? Dari bawah. Iya. Jadi aku langsung, hah? Oh, ya udah sih, ya udah mau nurut aja gitu loh, maksudnya mau gimana, aku nggak ngerti gitu kan. Terus kakakku yang bilang gitu, akhirnya ya udah kamu tuh harus ke kamar mandi dulu, buang air kecil, terus udah gitu nanti kamu buka celananya, nanti dokternya tuh kayak masukin alat gitu untuk melihat secara lebih jelas gitu. Ya udah aku nurut aja gitu, cuma emang rada-rada risih, kaget gitu gimana Dia gitu. harus ke kamar mandi dulu Iya. untuk Untungnya buang air kamar kecil. mandinya tuh ada di dalam, di ruangan Oh, itu ada sih. di situ Iya, juga. jadi aku kamar mandi, aku suruh buang air kecil, terus udah gitu aku suruh lepas celana aku, terus dia tutupin pakai selimut gitu. Terus sama susternya sih dibantu, jadi masukin alatnya gitu. Terus dia, udah dimasukin tuh ya, dia utek alatnya. Jadi kayaknya dia tuh mencari gitu kan. Terus sampai udah diputer baru, oh iya nih positif hamil, dokternya bilang kayak gitu. Usia kandungannya baru 6 minggu gitu. Jadi ini hasil USG-nya yang kita dapat gitu. Jadi ada kantongnya yang jelas kelihatan kenapa hamil tuh, ada kantongnya gitu. Nah terus si janinnya itu tuh yang kayak kecil kayak huruf C gitu, itu janinnya. Udah gitu saya nanya sama dokternya kayak pantangan apa aja sih yang harus kita jalanin selama kehamilan. Dokternya bilang ada 3 yang harus dipantang selama hamil. Yang pertama rokok, yang kedua narkoba, yang ketiga alkohol. Itu nggak boleh sama sekali. Kan saya bilang sama dokternya kalau saya itu sangat cinta kopi. Jadi sebelum hamil itu tuh aku tuh tiap hari tuh harus pasti wajib minum kopi. Nah terus dokternya bilang, waduh kalau tiap hari nggak boleh minum kopi, kalau seminggu sekali, seminggu 1 gelas itu boleh. Jadi konsumsi kopi saya, kafeinnya jadi harus nggak dikurangin. Iya gitu. Jadi akhirnya sekarang saya harus mengontrol, paling tidak kalau mau minum kopi itu harus seminggu 1 gelas aja. Nah selain itu kita juga dikasih kayak penguat kehamilan gitu, dikasih suplemen. Yang pertama harus saya konsumsi setiap hari, satu adalah Folafit. Ya ini tuh isinya asam folat. Terus udah gitu saya juga minum ini namanya Utrogestan. Nah kalau ini diminumnya hanya 10 hari pertama aja, jadi 10 hari, jadi 10 kali ya, 10 tablet aja gitu. Setelah 10 hari udah nggak usah minum lagi. Nah ini diminumnya itu sebaiknya sih sebelum tidur, karena ini tuh ada kayak efek rada bikin kita enak gitu. Jadi kalau seandainya kita udah minum ini sebelum tidur kan kayaknya terus kita tidur jadi nggak terlalu mengganggu aktivitasnya kita gitu. Jadi aku minum ini tuh sebelum tidur. Terus udah gitu saya dibantu minum kalsium, saya minum Calcidin setiap hari. Karena Nat nggak suka minum susu. Iya, jadi aku tuh nggak suka susu. Nah, sementara ibu hamil terutama itu membutuhkan kalsium yang cukup tinggi. Jadi kita dikasih harus minum kalsium lah segitu. Tapi memang aku udah bilang sama dokternya bahwa aku tuh memang udah mengkonsumsi Calcidin dari sejak sebelum hamil. Dia kata dokternya harus diteruskan terus sehari 1. Nah, walaupun aku sudah mengkonsumsi suplemen kalsium tiap hari, tapi dokternya bilang bahwa aku tetap harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalsium tinggi. Nah karena aku nggak suka minum susu, jadi kata dokternya nggak apa-apa untuk tidak minum susu hamil, tapi aku harus mengganti konsumsinya dengan yang lain. Misalnya aku tuh makan keju, minum yogurt,
terus oatmeal gitu ya, kayak havermut gitu. Kayak sereal boleh Ya, gitu. Itu katanya tinggi kalsium ya. Atau kalau mau minum itu kayak boba drink gitu juga boleh kata dokternya, karena boba drink itu kan pada dasarnya sebenarnya susu kan, jadi itu boleh dikonsumsi. Enak dong. Iya kan. Ya udah kalau gitu, jadi segini dulu perjalanan sampai sejauh ini, baru 6 minggu usia kehamilan aku. Jadi ikutin terus perjalanan aku, semoga lancar terus sampai nanti melahirkan. Amin. Jadi perjalanan kita masih panjang. Ya udah, nanti kita juga akan berbagi kayak tips-tips atau apa yang dokternya kasih tahu ke aku akan sharing juga ke kalian. Jadi semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang lagi pada hamil atau yang lagi mau hamil gitu ya, Mau merencanakan kehamilan gitu maksudnya. iya begitu. Ya udah guys, segini dulu ya video untuk hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like. buat teman-teman yang belum subscribe, bantu dong untuk subscribe ke channel kita supaya channel yang ini juga bisa ikut berkembang. Iya. Terima kasih banyak udah nonton videonya ya. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Pokoknya masih tentang perjalanan kehamilan kita. Good night. Bye.